Assalamualaikum, alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Dan ini saya lagi nunjukin, akhirnya saya jadi beli ya teman-teman untuk ragi yang ukurannya 500 gram. Terus ini saya juga beli selai vanila, selai coklat, terus saya juga beli sarung tangan plastik, sama beli cetakan pie. Terus sama plastik OPP-nya. Jadi sebenarnya niatnya pengen beli Vernipan, raginya doang. Ya udah merembet sekalian. Oh, sama ini cetakan pie-nya ini juga saya emang pengen karena pengen belajar bikin pie. Rencananya pengen bikin pie buah gitu buat dijual. Insya Allah kalau dapat resep yang bagus, terus bisa di-share ke teman-teman semua, insya Allah saya bikin videonya. Dan oh ya, gimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ini lanjut saya mau bikin dagangan lagi. Untuk roti ini salah satu best seller ya teman-teman, dan alhamdulillah mulai kemarin nih setelah video ini saya mulai jualan roti di rumah juga, dan jualan risol, pokoknya jualan semua yang saya bikin itu di rumah. Alhamdulillah dibantuin sama tetangga saya yang baik hati, yang ngerti kalau tetangga ini cuma bisa bikin tapi nggak bisa jualan. Nah, untuk resep rotinya ini saya share ya teman-teman, karena ini resep roti yang tanpa menggunakan telur dan hasilnya tuh lembut banget. Terus menurut saya ini tuh gampang banget bikinnya karena semua tinggal cemplung. Dan ini saya dapat resepnya tuh dari resep papa. Tapi sebelumnya saya dikasih tahu aduh lupa namanya Oh iya, nama channelnya Dapur Farah Lubna, tapi kayaknya sekarang udah nggak pernah upload lagi. Nah, waktu itu dia jualan roti, terus saya tanya resepnya dapat dari mana, terus direkomendasiin sama dia sama resep yang ada di channel YouTube-nya Dapur Papa. Resep Papa kok malah jadi dapur-dapuran mulu. Dan ini saya masih pakai ragi yang lama ya teman-teman. Karena saya udah beli ragi yang baru yang lebih besar. Nah, ini nanti untuk wadah Vernipan yang kecil ini nih jangan dibuang teman-teman karena nanti kan kita ngambil dikit-dikit. Nah, kemasan Vernipan yang kayak gini, nanti yang terakhir kalau yang tadi saya buang, yang terakhir ini itu buat buat kita simpen, kita ngambil dikit-dikit raginya gitu. Jadi buat nyimpennya di plastiknya Vernipan. Gimana sih? Ngomongnya ribet banget. Intinya bungkus bekas Vernipan yang kecil-kecil itu jangan dibuang karena nanti mau dipakai buat Vernipan yang kemasan gede. Jadi biar awet, raginya biar tetap hidup. Itu nanti diambilnya dikit-dikit aja. Nah, sisanya Vernipan yang banyaknya kita simpen di freezer gitu. Nah, itu tadi ya. Ini kok mau berbagi resep roti tapi malah fokusnya ke Vernipan. Pokoknya nanti detail detail resepnya berapa gramnya gitu nanti saya insya Allah tulis di kolom deskripsi aja ya teman-teman. Intinya untuk resep ini semua cemplung, nggak ada yang dibedain margarin duluan, garam belakangan, apa segala macam, enggak. Ini semua dijadiin satu berbarengan. Terus uniknya dari resep ini kan kalau saya biasanya bikin roti itu raginya dihidupkan dulu gitu ya. Jadi dikasih gula sedikit sama air hangat baru kita lihat buihnya makin tinggi apa enggak. Itu yang menandakan raginya hidup apa enggak gitu. Nah, kalau ini enggak, justru malah pakai air dingin, air suhu kulkas gitu. Nah, ini udah selesai semua di di blend sampai benar-benar kalis. Nah, itu tadi saya cek kalau udah kalis dia nggak gampang sobek ya teman-teman. Karena ini mau saya jual dengan harga murah, jadi saya mau jualnya per piece-nya Rp3.000 ya teman-teman. Jadi ini saya potongnya 60 gram gitu. Kalau teman-teman mau jual harga 5.000, 7.000 ya bisa tinggal disesuaikan aja. Nah, walaupun adonannya udah kalis, udah selesai gitu ya, itu tetap harus dalam kondisi tertutup ya teman-teman. Jangan dibiarkan terbuka kena angin-angin gitu, karena nanti malah bikin si adonannya tuh cepet kering dan hasil rotinya tuh nggak moist lagi gitu.
Nah, ini seluruh adorannya saya timbang-timbang dulu, saya bagi rata 60 gram 60 gram gitu ya teman-teman. Nah, ini biar simpelnya langsung saya masukin ke kotak ini. Jadi kan saya waktu itu belinya 4, terus ternyata kepakainya hanya 3 kan. Ya udah, ini tempat satu kotak ini saya pakai buat nge-proofing si adonan rotinya. Kalau kita mau jualan nggak perlu nunggu modal yang banyak gitu ya bunda, atau alat-alat yang hebat. Saya pakai alat yang ada aja. Kayak mixer aja tuh saya pakai hand mixer, bukan yang mixer yang standing mixer yang bisa kita tinggal-tinggal. Pokoknya kita manfaatin yang ada, insya Allah uang terkumpul, kita bisa punya alat-alat yang bagus, yang mumpuni gitu buat orang jualan. Dan ini udah selesai saya timbang semua. Ini saya rounding gitu, saya bulet-buletin gini sampai dia halus semuanya. Nah, nanti setelah itu kita istirahatkan semua roti-roti ini. Maksudnya belum jadi roti. Masih jadi adonan roti. Nah, adonannya ini nanti kita istirahatkan selama 15 menit. Nah, ini udah selesai 15 menit saya istirahatkan. Ini mau saya kasih isian. Nah, tadi untuk rolling pinnya saya olesin minyak goreng ya teman-teman biar nggak lengket di adonannya. Ini saya ngerollingnya nggak usah sampai gede-gede atau lebar-lebar banget gitu, karena ini kan mau dikasih isian. Yang penting cukup agak pipih dikit aja. Nah, ini kan saya tadi udah beli selai coklat, terus saya belum pernah bikin roti coklat ya. Jadi belum dapet simpelnya gitu loh. Nah, roti coklatnya tuh baiknya gimana, disendokin kayak gini apa enggak. Ternyata tuh si coklatnya tuh sticky banget gitu loh, jadi kayak nempel banget di sendoknya, jadi jujur agak ribet. Makanya setelah ini besok-besoknya saya bikin roti isi coklat tuh rotinya coklatnya saya masukin ke dalam plastik piping gitu loh, piping bag gitu yang kayak buat bikin adonan apa sih yang kue semprit gitu. Dan kayaknya kalau saya ingat-ingat saya tuh udah pernah ya bikin video tentang resep roti ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung sama channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Selamat bergabung teman-teman, dan daripada males ya nyari ke sana sini scrolling, ini saya bikinin video terbaru saya karena emang sekarang saya kan udah konsisten jualan. Dan jualan saya kalau untuk di kantor tuh nggak sistem PO ya teman-teman, jadi ya udah ready stock terus gitu. Karena saya waktu dulu zaman kerja tuh paling suka lapar pagi hari kayak buat sarapan atau sore-sore jam-jam rawan gitu. Jadi paling seneng kalau ada temen yang jualan gitu, jadi nggak perlu kemana-mana, nggak perlu jalan atau cari makanan atau cari tukang jualan, tinggal geser dikit pantatnya bisa dapat makanan tuh udah seneng banget. Makanya insya Allah dagangan saya ini bisa ngebantu teman-teman yang udah lapar di jam-jam genting gitu ya. Insya Allah sama-sama kita saling menguntungkan ya, amin. Jadi ini saya nggak bikin roti coklat semuanya ya teman-teman. Nah, yang tadi yang kosongan itu nanti mau buat yang topping sosis sama topping abon. Nah, alhamdulillah nih setelah didiamkan selama hampir 1 jam, ini si rotinya udah bangkit berdiri ya. Udah naik 2 kali lipat dari ukuran adonan sebelumnya. Nah, pokoknya teman-teman, selama teman-teman yakin kalau raginya itu aktif, tungguin aja. Karena waktu proofing itu tuh nggak jadi patokan gitu. Karena kadang suhu udara yang dingin di dalam rumah kita tuh juga yang membuat adonannya itu berkembang. Ngembangnya ya sama aja lah, berkembangnya itu lebih lama gitu. Nah, ini saya pakai cutter khusus ya teman-teman, bukan campuran buat ini itu, emang buat roti. Nah, ini saya sayat-sayat karena mau saya kasih topping vanilla biar makin cantik. Dan sebenarnya mensayat-sayat si roti ini dan memberikan topping vanilla di awal ini adalah salah satu kesalahan. Kesalahan bodoh saya. Harusnya sebelum dikasih topping atasnya ini rotinya tuh diolesin dulu sama susu UHT atau susu evaporat. Evaporate
Mbah bacanya piye, pokoknya susu evaporate gitu. Itu harusnya dioles dulu biar si apa namanya rotinya lembab. Nah, kalau udah dikasih topping kayak gini terus saya olesin ya pastinya si vanilanya itu lengket atau nempel-nempel di kuasnya. Jangan ditiru. Gak apa-apa ya, kita kasih video yang bener kasih, yang salah juga dikasih. Jadi kalau salah kayak gini, teman-teman gak niru gitu seandainya teman-teman mau bikin roti yang pakai topping kayak gini juga. Jadi better rotinya tuh diinin dulu, apa namanya diolesin sama susu UHT dulu. Oke, karena si rotinya ini udah saling berdempetan, berhimpitan gitu karena wadahnya juga kurang terlalu besar ya. Ini saya taruh di loyang yang lain aja, terus baru deh saya olesin dengan susu UHT. Nah, ini tuh buat yang nggak ada isiannya, kayak polosan aja. Jadi nanti tinggal kita taruh sosis kah, atau mau abon kah, pokoknya bebas sesuai dengan keinginan hati teman-teman. Nah, karena ini mau saya taruhin sosis, jadi ini agak saya sayat dikit untuk kasih dudukan buat si sosisnya gitu. Jadi dia nggak mumbul gitu atau nggak geser-geser, walaupun nanti ada yang geser-geser juga dari posisinya, tapi saya sudah berusaha semampu saya. Jujur ya teman-teman, saya ini kan nggak ada kemampuan atau nggak ada basic apa namanya tata boga gitu, nggak pernah belajar gitu. Jadi semua belajar by YouTube. Nah ini jadinya kayak alhamdulillah kayak gini aja udah syukur gitu. Tapi semakin hari, semakin kita sering bikin, insya Allah mah ya semakin terasah lah ya kemampuan kita. Nah ini udah saya panggang, lamanya tuh 15 menit aja ya teman-teman. Karena oven saya ini api atasnya 500, api bawahnya 500, dan watt di rumah saya 900 watt. Jadi saya manggangnya tuh gantian gitu. Kalau bawahnya udah matang baru saya ganti ke api atas gitu selanjutnya. Dan ini saya kemas ya teman-teman, dan di sana ada mie instan karena sejujurnya saya ngerjain ini itu sampai lupa kalau saya belum makan, dan ketika saya ingat saya belum makan, saya cuman kepikiran mie instan aja yang anget-anget. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video dari saya. Insya Allah ada hal yang baik yang bisa teman-teman ambil di video ini ya. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.